Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan mata kuliah akuntansi bank syariah. Sebelumnya kita buka kuliah hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah akuntansi transaksi mudharabah. Nah, menurut PSAK 105, transaksi mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak itu adalah sebagai sohibul mal. Jadi dana 100% itu dari sohibul mal. Kemudian pihak yang lain itu adalah sebagai mudharib atau pengelola. Nah, di mana untuk transaksi mudharabah ini yang harus dibiayai itu adalah usaha-usaha yang produktif. Jadi usaha-usaha yang produktif, karena yang akan diberikan kepada sohibul mal itu adalah bagi hasil, sehingga bank ini harus memilih atau harus melakukan investasi pada usaha-usaha yang produktif. Oke, kita langsung masuk ke alur transaksi mudharabah ya. Alur transaksi mudharabah. Nah, di sini bank itu adalah sebagai sohibul mal dan nasabah itu sebagai mudharib atau pengelola. Di mana sebelumnya bank akan melakukan negosiasi dengan nasabah, kemudian setelah negosiasi kemudian terjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam akad. Nah, nasabah ini harus menyeleksi dulu ya, menyeleksi usaha nasabah itu yang dibiayai haruslah usaha yang produktif, karena yang akan dibagi hasilkan itu adalah karena yang dibagi hasilkan nanti itu adalah bagi hasil ya. Yang kompensasi yang diberikan itu adalah bagi hasil, sehingga bank ini harus memilih usaha yang produktif. Nah, kemudian setelah terjadinya akad, kemudian nasabah ini menjalankan usahanya, kemudian apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut yang akan dibagikan kepada sohibul mal. Nah, kalau terjadi kerugian, maka kerugian itu yang akan menanggung 100% adalah sohibul mal. Gitu ya, kalau di sini bank syariah, maka bank syariah akan menanggung kerugiannya. Dengan catatan, kerugian tersebut bukan atas kelalaiannya nasabah. Oke, contoh transaksi. Pada tanggal 1 Agustus, Bank Murni Syariah memberikan fasilitas mudharabah kepada PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon yang disepakati 1.450.000.000. Objek bagi hasilnya adalah pendapatan atau gross profit sharing. Artinya objek bagi hasil itu bukan dari laba, tapi dari pendapatan. Kemudian nisbah yang disepakati untuk Bank Syariah 30 dan untuk PT Hania 70. Jangka waktunya 10 bulan, jatuh tempo 10 Juni 2014 dan biaya administrasinya 14.500.000 ya, dibayar pada saat akad ditandatangani. Kemudian pelunasan pengembalian pokok itu dilakukan di akhir periode. Kemudian modal dari bank ini diberikan secara tunai yaitu pada tanggal 10 Agustus ya. Tanggal akadnya tanggal 1 Agustus, modalnya baru diserahkan kepada PT Hania tanggal 10 Agustus. Berarti di sini tanggal penyerahan modal dengan tanggal akad itu berbeda. Kemudian pelaporan dan pembayaran bagi hasil itu akan dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Oke, sekarang yang pertama yaitu
jurnal saat akad itu jadi disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Oke, kalau akad itu jadi disepakati antara bank syariah dengan nasabah, maka jadi transaksi pada tanggal 1 itu adalah transaksi penandatanganan akad, tapi modal belum diserahkan, sehingga oleh bank syariah diakui sebagai pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebagai aset. Maka di sini bertambah posisinya di debit sebesar 1.450.000.000. Kemudian diakui sebagai kewajiban komitmen administratif pembiayaan bertambah sebesar 1.450.000.000. Karena di sini diakui sebagai kewajiban karena bank belum memberikan modalnya kepada nasabah, sehingga masih diakui sebagai kewajiban. Sudah ada penandatanganan akad, tapi modalnya belum diserahkan. Nah, sehingga pada saat penandatanganan akad itu berarti sudah terjadi komitmen bank syariah kepada nasabah untuk memberikan modal sebesar 1.450.000.000. Nah, sehingga karena sudah terjadi komitmen, sudah ada komitmen antara bank syariah dengan nasabah, sehingga oleh bank diakui sebagai kewajiban. Maka di sini kewajibannya bertambah sebesar 1.450.000.000. Nah, kemudian pada saat penandatanganan akad, nasabah membayar biaya administrasi sebesar 14.500.000. Maka di sini bank mengakui adanya pembayaran nasabah, maka kasnya bertambah. Kalau misalnya nasabah ini menginginkan untuk didebit dari rekeningnya, maka rekening nasabahnya berkurang. Maka di sini saya tulis garis miring, itu maksudnya kalian pilih salah satu. Apakah yang berpengaruh itu kasnya bank syariah atau rekeningnya nasabah? Bukan kasnya nasabah ya, tapi kasnya bank syariah. Karena posisi kita itu sebagai bank syariah, bukan sebagai nasabah. Oke, kemudian biaya administrasi nasabah tersebut diakui oleh bank sebagai pendapatan administrasi. Maka di sini pendapatannya bertambah, di kredit sebesar 14.500.000. Oke, lalu kemudian penyerahan modal bank syariah kepada nasabah, yaitu dilakukan pada tanggal 10. Maka oleh bank di sini diakui sebagai investasi atau pembiayaan modal banyak bertambah sebesar 1.450.000.000. Kalau diserahkan secara tunai, maka kasnya yang berkurang. Kalau dimasukkan ke rekeningnya nasabah, maka rekening nasabahnya bertambah. Maka di sini tergantung kasusnya bagaimana. Kalau kasusnya itu adalah tunai, transaksinya itu adalah tunai, maka yang kalian catat hanya kas. Tapi kalau dimasukkan melalui rekeningnya nasabah, maka di sini yang bertambah adalah rekening nasabah. Sehingga di sini kalian pilih salah satu, kas atau rekening nasabah. Ya, jangan ditulis dua-duanya. Oke, kemudian karena modalnya sudah diserahkan, maka kewajiban komitmennya jangan lupa dihapus, sehingga bank sudah menjalankan kewajibannya, sudah memenuhi kewajibannya, sehingga kewajiban komitmen administratif pembiayaan itu harus dihapus. Maka di sini kewajiban komitmennya berkurang, di debit sebesar 1.450.000.000, kemudian pos lawan komitmennya juga berkurang, di kredit sebesar 1.450.000.000. Oke, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat berikut adalah tabel realisasi laba bruto dari PT Hania selama 10 bulan. Ini misalnya, kalau kita perhatikan di sini ya, pada tabel bulan pertama sampai dengan bulan ke-10. Berikut untuk tabel yang pertama ya, bulan pertama sampai dengan bulan ke-8. Di sini kalau kita perhatikan, nasabah itu membayarnya tertib. Laporan itu diberikan pada tanggal 10, kemudian bagi hasil itu dibayarkan pada tanggal 10. Tapi kalau kita perhatikan di tanggal 9 dan di bulan ke-9 dan 10, di sini bulan ke-9 ya, misalnya bulan ke-9 nasabah itu melaporkan pada tanggal 10, tetapi pembayarannya dilakukan pada tanggal 5 Juni, sehingga ada pembayaran mundur. Nah, di bulan ke-10
itu harusnya tanggal 10, tapi di sini nasabah melaporkannya di tanggal 15 dan pembayarannya juga mundur tanggal 15. Nah, maka nanti penjurnalannya, pencatatan jurnalnya juga akan berbeda. Oke ya. Kemudian ini untuk bulan pertama. Bulan pertama itu laba bruto yang dilaporkan sebesar 20 juta. Nah, maka kesepakatan kita lihat ya, kesepakatan di awal PT hanya 70 dan bank itu 30 dari pendapatan yang dilaporkan. Oke, maka di sini laba bruto yang dilaporkan itu 20 juta. Maka bagi hasil nanti yang akan diberikan kepada Bank Syariah itu sebesar 30% dari 20 juta. Maka di sini yang diberikan, yang nantinya itu dibayarkan kepada Bank Syariah itu sebesar 6 juta ya, sebesar 6 juta. Oke, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Jadi porsi bagi hasil yang diberikan kepada bank itu berdasarkan laba bruto yang dilaporkan oleh nasabah. Oke, jurnal yang pertama. Pembayaran dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Oke, ini tanggal laporan dengan tanggal pembayarannya dilakukan pada tanggal yang sama. Oke, maka jurnal yang dicatat oleh Bank Syariah, kalau nasabah membayarnya secara tunai, maka di sini yang berpengaruh adalah kas. Kalau didebit dari rekening nasabah, maka rekening nasabahnya yang berkurang. Oke, sebesar 1 juta yang bagi hasil yang dibayarkan, kemudian bagi hasil tersebut diakui sebagai pendapatan bagi hasil mudharabah. Maka di sini pendapatannya ditambah di kredit sebesar 6 juta. Begitu seterusnya sampai dengan bulan ke-8 ya, dilaporkan pada tanggal 10 dan dibayarkan pada tanggal 10 pada bulan yang sama. Berarti bulan pertama sampai dengan ke-8 itu jurnalnya sama, bedanya hanya nominal, dia berdasarkan laba bruto yang dilaporkan. Oke, kemudian bulan ke-9. Nah, bulan ke-9 ini nasabah melaporkannya tanggal 10 Mei, tapi pembayarannya dilakukan pada tanggal 5 Juni, berarti pembayarannya dilakukan mundur di tanggal yang berbeda ya, tanggal laporan dengan tanggal pembayarannya itu berbeda. Oke, sekarang tanggal 10 pada saat nasabah itu melaporkan laba brutonya kepada Bank Syariah. Karena belum dibayarkan oleh nasabah tapi sudah dilaporkan, maka bank sudah boleh mengakui itu sebagai pendapatan. Oke, karena uangnya belum diterima, maka piutang pendapatan bagi hasil mudharabah bertambah sebesar 16.500.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabahnya bertambah. Karena uangnya belum diterima, maka di sini masih diakui sebagai pendapatan akrual. Maka di sini akrualnya jangan lupa ditulis. Pendapatan bagi hasil mudharabah akrualnya bertambah sebesar 16.500.000. Nah, lalu ketika nasabah itu membayar di tanggal 5 Juni, kalau dibayar secara tunai, maka kasnya bertambah. Kalau dibayar melalui rekening nasabah, maka rekening nasabahnya berkurang sebesar yang dibayarkan yaitu 16.500.000. Jangan lupa piutangnya karena sudah dibayar ya, sehingga piutang pendapatan bagi hasil mudharabahnya berkurang sebesar 16.500.000 dan pendapatan akrualnya itu harus dihapus, dipindahkan ke pendapatan bagi hasil mudharabah yang real. Ya, di mana uangnya itu sudah diterima. Sehingga pendapatan bagi hasil mudharabah akrualnya berkurang 16.500.000 dan pendapatan bagi hasil mudharabahnya bertambah sebesar 16.500.000. Oke, kemudian pada bulan ke-10 ya, bulan ke-10 ini misalnya pada saat akad berakhir, apabila nasabah ini mampu mengembalikan pada tanggal jatuh tempo. Ya, misalnya pada tanggal 10 Juni pada saat jatuh tempo PT Henia mampu melunasi pembiayaannya sebesar 1.450.000.000 sehingga oleh bank itu dicatat sebagai ya kasnya bertambah sebesar 1.450.000.000. Kemudian rekening nasabahnya kalau pembayarannya melalui rekening nasabah, maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 1.450.000.000.
Kemudian pembiayaan atau investasi mudharabahnya berkurang sebesar 1.450.000.000. Ini sebesar modal yang diserahkan Bank Syariah kepada nasabah. Itu ya, kalau nasabah itu membayarnya tepat waktu, mengembalikan modalnya itu tepat waktu. Nah, apabila nasabah itu pada tanggal jatuh tempo belum bisa mengembalikan modalnya, maka pada tanggal 10 Juni diakui sebagai piutang pembiayaan atau investasi mudharabah jatuh tempo sebesar 1.450.000.000 dan investasi atau pembiayaan mudharabahnya berkurang sebesar 1.450.000.000. Oke ya, kemudian ini variasi yang lain, yaitu apabila pembiayaan atau modal yang diberikan itu adalah aset bukan dana. Nah, misalnya yang pertama, contohnya apabila nilai wajar aset mudharabah non-kas itu dinilai sama dengan nilai bukunya. Misalnya pada tanggal 10 Agustus bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku 1,4 miliar dengan harga perolehan 1,5 miliar dan akumulasi yang sudah dibentuk itu sebesar 100 juta. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Hania dan dihargai sebesar 1,4 miliar. Maka jurnalnya investasi mudharabahnya bertambah atau pembiayaan mudharabahnya itu bertambah sebesar nilai saat penyerahan barang, yaitu 1,4 miliar. Bukan nilai buku ya, ini kebetulan nilai barang saat diserahkan itu nilainya sama dengan nilai buku, yaitu 1,4. Nah, kemudian karena barang itu sudah diserahkan kepada nasabah sehingga akumulasi yang sudah dibentuk itu harus dihapus. Maka di sini akumulasi penyusutannya berkurang sebesar nilai yang sudah dibentuk, yaitu 100 juta, dan aset non kasnya berkurang sebesar 1,5 miliar, yaitu sebesar harga perolehan. Oke, itu kalau nilai barang saat penyerahan itu sama dengan nilai buku. Nah, kalau misalnya bisa jadi nanti nilai barang itu saat diserahkan itu lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, kalau lebih tinggi itu bagaimana? Kalau lebih tinggi, maka nanti akan ada selisih lebih. Nah, selisih lebihnya akan diakui sebagai keuntungan. Yes, keuntungan. Nah, contohnya, misalnya pada tanggal 10 Agustus, bank menyerahkan pompa bensin dan dihargai sebesar 1.450.000.000. Ya, nilai bukunya 1,4. Nilai buku ini diketahui dari mana? Dari harga perolehan dan akumulasi yang sudah dibentuk. Harga perolehan barangnya 1,5 M. Akumulasi yang sudah dibentuk 100 juta. Maka nilai bukunya itu sebesar 1,4 M. Nah, kalau barang itu diserahkan kepada nasabah dan dihargai lebih tinggi dari nilai bukunya, maka selisih lebihnya itu akan diakui sebagai keuntungan tanggungan. Maka di sini investasi mudharabahnya bertambah sebesar 1.450.000.000. Akumulasi penyusutannya berkurang sebesar 100 juta dan aset non kasnya berkurang sebesar 1,5 miliar. Kemudian selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan, yaitu 50 juta. Itu kalau dari barangnya itu diserahkan dinilai sebesar 1.450.000.000 ya, dinilai lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, kalau dinilai lebih rendah, maka akan ada selisih kurang. Nah, selisih kurangnya ini akan diakui sebagai kerugian. Nah, berikut contohnya, apabila tanggal 10 Agustus ini pompa bensinnya, ini peralatan pompa bensin ini diserahkan dengan dan dihargai sebesar 1.350.000.000, maka oleh bank dicatat sebagai pembiayaan atau investasi mudharabah sebesar 1.350.000.000. Kemudian akumulasinya berkurang sebesar 100 juta yang sudah dibentuk. Kemudian selisih kurangnya itu diakui sebagai kerugian sebesar 50 juta.
dan aset non kasnya ini berkurang sebesar 1.500.000.000 sebesar harga perolehannya. Oke, kemudian selanjutnya apabila terjadi kerugian, ya, apabila terjadi kerugian. Karena tadi pembiayaan mudharabah itu dana 100% dari Bank Syariah, maka apabila terjadi kerugian dengan catatan bukan atas kelalaian nasabah, maka akan ditanggung seluruhnya oleh Bank Syariah, oleh Shahibul Mal. Oke, ini contoh untuk kerugian yang pertama ya. Apabila kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola. Misalnya pada tanggal 10 Mei ini dilaporkan PT Hania mengalami kerugian sebesar 40 juta akibat bencana alam. Ya, kerugiannya bukan atas kelalaiannya si pengelola atau nasabah. Maka jurnal yang dicatat oleh Bank Syariah, nah, bank akan mengakui adanya kerugian mudharabah sebesar 40 juta. 100% ya, kerugian ditanggung oleh bank. Kemudian penyisihan kerugian investasi mudharabahnya bertambah di kredit sebesar 40 juta. Nah, kemudian jurnal berikutnya untuk melunasi investasi mudharabah. Tadi modal yang diserahkan kepada nasabah itu sebesar 1.450.000.000. Maka yang 40 jutanya itu akan ditanggung oleh bank karena merupakan kerugian dan bukan atas kelalaiannya nasabah. Oke, kemudian kalau dibayar oleh nasabah secara tunai, maka kasnya akan bertambah. Kalau melalui rekening nasabah, maka rekening nasabahnya yang berkurang. Sebesar berapa? Ya, yang dikembalikan oleh nasabah kepada Bank Syariah itu sebesar sisanya ya, yaitu 1.410.000.000. Nah, kemudian yang 40 juta itu diambil dari penyisihan yang sudah dibentuk tadi, maka di sini penyisihannya berkurang di debit sebesar 40 juta. Kemudian pembiayaan atau investasi mudharabahnya berkurang sebesar 1.450.000.000. Oke, kemudian kalau kerugian tersebut disebabkan atas kelalaiannya si pengelola, maka seluruh kerugiannya yang menanggung adalah pihak pengelola atau mudharib. Nah, jurnalnya bagaimana? Karena 100% kerugian itu ditanggung oleh nasabah, maka tidak ada jurnal yang dicatat oleh Bank Syariah. Nah, yang dikembalikan, modal yang dikembalikan itu berarti 100% ya, 100%, sehingga tidak ada jurnal atas kerugian yang dicatat oleh Bank Syariah. Oke, sekian untuk transaksi mudharabah. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.